Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala ibni abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bil khawatim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim. Amma ba'd. Yang kami hormati segenap pimpinan ranting takmir masjid serta ustaz-ustadzah, para alim, para sepuh serta seluruh jamaah sholat subuh, jamaah kuliah subuh Masjid Darul Muttaqin rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena atas nikmatnya kita masih diberi umur yang panjang, iman Islam, sehingga masih bisa istiqomah melaksanakan ibadah qiyam maupun ibadah syiyam di tanggal 20 Ramadan tahun ini. Semoga dengan kesyukuran ini Allah mudahkan sisa Ramadan 10 hari yang terakhir ini, kemudahan untuk istiqomah bahkan meningkat ibadah-ibadah kita dari yang telah lalu. Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, selanjutnya sholawat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada uswah hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang syafaatnya senantiasa kita nanti-nantikan di yaumil qiyamah kelak. Teriring doa semoga kita dan keluarga termasuk di dalamnya. Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, pada kesempatan yang berharga ini kita akan membahas mengenai memaksimalkan 10 hari terakhir di penghujung Ramadan tahun ini. Tadi ketika salam Bapak Ibu sekalian jawabnya dengan semangat. Ini kira-kira semangat karena Ramadan sudah mau selesai atau semangat karena menyambut 10 hari terakhir ini kira-kira? Menyambut 10 hari terakhir ya, alhamdulillah. Karena walaupun puasa, jawabannya tadi seperti orang yang tidak, orang yang semangat ya, Masya Allah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, 10 hari terakhir atau penghujung dalam sebuah amal itu justru menjadi penentu. Sebagaimana sabda Nabi dalam riwayat Imam Bukhari nomor 6607. Nabi SAW bersabda, innamal a'malu bil khawatim, yang artinya sesungguhnya setiap amal bergantung pada akhirnya. Sebagaimana husnul khatimah itu bergantung pada akhir hayat hidup seseorang. Maka ketika kita sudah membiasakan, sudah istiqomah dalam kebaikan, jangan pernah merasa puas, jangan pernah merasa sudah cukup sebelum di penghujung hidup kita betul-betul Allah wafatkan dalam kebaikan. Termasuk di bulan suci Ramadan ini, ketika
20 hari atau 19 hari kita lalui Ramadan ini dengan ibadah siyam qiyam dengan baik, namun bukan berarti kita merasa cukup atau merasa puas. Justru waktu penentu kita berada di 10 hari yang terakhir. Bila kita menurun semangatnya, tekadnya, boleh jadi akan merusak, mengurangi nilai 19 atau 20 hari yang telah kita lalui. Sebaliknya beruntung orang yang ketika kemarin mungkin belum maksimal, masih banyak berleha-leha, namun di 10 hari ini mereka meningkatkan, memaksimalkan, insya Allah akan mampu meningkatkan kualitas ibadahnya selama di bulan suci Ramadan ini. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, mengapa perlu kita tingkatkan? Yang pertama alasannya karena kita harus waspada, kita harus mengambil pelajaran dari salah satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana dalam hadis riwayat Imam Bukhari nomor 6493, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi berkata, nadharun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ila rajulin yuqatilul musyrikin. Sahal bin Sa'ad ya, Sa'di As-Sa'idi berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ada seorang yang berjuang memerangi, membunuh orang-orang kafir Quraisy. Wa kana a'dhamul muslimina ghana'an anhum, dan dia orang ini termasuk prajurit yang paling hebat, paling gagah berani di antara yang lainnya. Namun apa? Faqala, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man ahabba ayanzura ila rajulin min ahlin nar falyanzur ila hadza. Barang siapa yang ingin melihat seseorang calon penghuni neraka, lihatlah prajurit yang gagah berani ini. Sontak para sahabat terkejut, kok bisa yang paling semangat, yang paling bagus dalam memerangi orang kafir justru malah dikabarkan menjadi calon penghuni neraka. Maka seorang sahabat mengikuti bagaimana akhir dari prajurit yang gagah berani ini. Kemudian apa? Fatabi'ahu rajulun falam yazal ala dzalika hatta juriha. Maka salah seorang mengikutinya sampai suatu ketika dia terluka karena tombak atau pedang musuh. Fasta'jalal maut, maka kemudian dia tidak sabar menahan rasa sakitnya dan bunuh diri. Faqala bidhubabati sayfihi fawadha'ahu baina thadyaihi fatahamala alaihi hatta kharaja min baini katifaihi. Maka kemudian dia mengambil pedangnya, meletakkan pedangnya itu di dadanya, kemudian dia hujamkan hingga menembus di antara kedua lengannya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innal abda la ya'lamu fima yaron nas ala amala ahlil jannah wa innahu lamin ahlin nar. Sesungguhnya seorang hamba yang menurut pandangan orang banyak mengamalkan amalan penghuni surga, namun berakhir menjadi penghuni neraka. Wa ya'malu fi ma yaron nas wa amali ahlin nar wa huwa min ahlil jannah. Sebaliknya ada seseorang yang dilihat banyak orang dia ini sebagai calon penghuni neraka, namun justru malah menjadi penghuni surga.
Dan hadis ini ditutup dengan kalimat wa innamal a'malu bi khawatimiha. Sesungguhnya setiap amal bergantung dengan akhirannya. Maka mari di akhir ini justru yang sangat menentukan. Yang kedua alasannya karena Allah ingin memberikan kemuliaan satu malam yang lebih mulia dari 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar yang sengaja Allah letak di 10 hari terakhir. Agar apa? Agar kita tetap semangat sampai penghujung Ramadan. Maka sangat rugi kalau misalnya di 10 ini malah kita melalaikan atau kita mengabaikan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Kalau kita melihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di penghujung Ramadan ini, disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam idza dakhala al-ashra syadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Apabila telah masuk 10 malam terakhir, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengencangkan sarungnya atau kainnya. Dalam hal ini beliau meninggalkan hubungan suami istri, ya. Beliau juga memfokuskan untuk beribadah walaupun tidak dilarang, ya. Wa ahya lailahu, beliau juga menghidupkan malam-malamnya lebih dari menghidupkan malam-malam Ramadan yang di 20 hari yang pertama. Tapi kita juga biasanya kalau sudah penghujung Ramadan menghidupkan malam-malam juga, ya. Namun untuk bungkus snack, bungkus toples sama buat buat rempeyek mungkin, ya. Nah, seperti itu bedanya. Sama-sama menghidupkan malam, namun kalau kita menghidupkan malamnya di atas kompor sama berkutat dengan pertoplesan. Namun Nabi tidak, ya. Wa aiqadha ahlahu, dan beliau membangunkan keluarganya. Artinya sebelumnya juga sudah membangunkan, namun ketika di 10 hari terakhir keluarganya diajak lebih bersemangat lagi. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Lalu apa yang beliau lakukan? Yang pertama, beliau sholat lebih khusyuk, lebih lama dibanding 20 hari yang lainnya. Sebagaimana dari Aisyah juga, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam meningkatkan kesungguhannya dalam ibadah di 10 hari terakhir yang tidak dilakukan di 10 hari yang sebelumnya. Bahkan saking sungguh-sungguhnya, dari hadis riwayat Imam Muslim yang diriwayatkan oleh Aisyah juga, ma'alimtuhu sallallahu alaihi wasallam qoma lailah hatta subah. Aku selalu menyaksikan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam di 10 hari terakhir ini beliau sholat sampai menjelang subuh. Masya Allah, sampai menjelang subuh. Jadi lebih menghidupkan malam-malamnya untuk sholat terutama. Kalau kita menghidupkan malamnya untuk mungkin nonton bola atau mungkin untuk hal-hal yang lainnya. Kemudian beliau menyarankan, terutama di malam-malam ganjil, beliau lebih bersemangat. Dan malam ini, nanti malam insya Allah kita masuk ke malam ganjil di 10 hari yang pertama, yaitu malam ke-21. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau berkata, qoma bihim lailata tsalasi wa ishrina wa khamsin wa ishrina, dzakara annahu da'a ahlahu wa nisa'ahu laila sab'in wa ishrina khasatan.
bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya beribadah bersama-sama, jamaah pada malam 23, 25, 27, khususnya pada tanggal malam 29. Bahkan dalam satu riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangunkan Fatimah dan Ali di hari itu dan berkata, ayo bangun sholat. Memang dalam beberapa hadis disebut Lailatul Qadar turun, ada yang meriwayatkan pernah pada tanggal 23, pernah pada malam 25, 27. Namun pada intinya sengaja Allah sembunyikan, rahasiakan agar kita memaksimalkan. Bahkan boleh jadi kalau Allah berkehendak, Allah turunkan di malam-malam yang genap, tidak harus ganjil. Maka mari 10 hari yang terakhir ini betul-betul kita maksimalkan. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, bahkan beliau disebutkan dari Aisyah juga, saking sungguh-sungguhnya beliau ini menggabungkan buka dan sahur untuk 2 malam puasa. Artinya beliau maghrib itu tidak makan, sampai nanti makannya ketika sahur. Ini bahkan sampai 2 hari 2 puasa, maka ini disebut puasa wisol. Namun tidak untuk umatnya. Kalau untuk umatnya nanti takutnya malah membahayakan atau malah menjadikan dirinya menjadi bosan atau tidak senang. Namun kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau diberi kelebihan sehingga beliau melakukan 2 sahur ini, menggabungkan 2 buka dan sahur untuk 2 malam puasa. Masya Allah. Kemudian yang lainnya beliau meningkatkan sedekahnya. Beliau meningkatkan sedekah di 10 malam yang terakhir. Maka disunahkan juga kita membayar zakat fitrahnya 10 hari yang terakhir atau di malam yang di maghrib yang terakhir sebelum Idul Fitri. Kemudian beliau juga ketika di 10 hari yang terakhir selalu mandi dan membersihkan diri, merapikan pakaian serta memakai wangi-wangian menjelang waktu Isya selama 10 hari yang terakhir. Karena dengan mandi lebih segar, lebih semangat, kemudian juga menjadi bukti kesungguhan wewangian, sebagai ikhtiar untuk lebih semangat lagi dalam beribadah. Namun tidak harus mandi, yang pada intinya kita disarankan lebih membersihkan zahir kita maupun membersihkan batin kita agar kita lebih mudah dalam beribadah. Membersihkan batin dengan cara bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, beliau selalu beriktikaf di malam 10 terakhir bulan Ramadan. Jadi kalau kita lihat sejarah turunnya ayat perintah puasa Ramadan itu terjadi pada tahun kedua Hijriah. Berarti kurang lebih beliau menjumpai Ramadan sampai beliau wafat sekitar 8 atau 9 kali. Dan selama itu beliau selalu beriktikaf di 10 hari yang terakhir. Bahkan di awal-awal beliau mulai dari 10 hari yang pertama. Namun malaikat Jibril memberitahu, yang kamu cari bukan di malam ini. Beliau iktikaf lagi di 10 hari yang kedua. Beliau juga diberitahu bahwa yang engkau cari yaitu malam Lailatul Qadar tidak di 10 hari yang kedua. Maka di 10 hari yang terakhir sampai selanjutnya beliau selalu mengkhususkan 10 hari yang terakhir untuk i'tikaf, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, taharrau lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Dan iktikaf ya, bisa saja kita 24 jam ya, setiap harinya atau sesuai dengan kemampuan kita. Artinya kalau kita masih ada tanggung jawab, masih ada tugas dan lain sebagainya, minimal di setiap kita akan ke masjid untuk sholat atau untuk tarawih atau untuk menunggu buka di masjid, waktu tersebut kita niatkan sekaligus nopo iktikaf. Oke. Sekaligus iktikaf dan selain kita dapat nilai jamaah jalan ke masjid dan juga mungkin mendengarkan kajian, namun kita juga mendapat pahala iktikaf insya Allah. Baik, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk memaksimalkan 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan ini, karena itu yang menentukan kualitas Ramadan kita tahun ini. Yang kedua, mari kita saling menguatkan, mengingatkan dengan keluarga atau dengan sesama jamaah untuk meraih keutamaan malam Lailatul Qadar yang Allah rahasiakan di salah satu hari 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan ini. Kemudian yang terakhir, bahwa kita perlu untuk berdoa di 10 hari terakhir ini, berdoa minta diterima ibadahnya, doa minta diberi kemuliaan malam Lailatul Qadar, dan doa yang lain yang sering dibaca oleh Nabi di 10 hari yang terakhir, doanya adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini doa yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi mengenai doa yang paling banyak, paling sering dipanjatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di 10 hari yang terakhir. Semoga kita semua mendapatkan semua itu ya, Allahumma amin. Baik, dari awal sampai akhir, bila ada kurang atau khilafnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.